Kalau di tempat Acun itu Klaten itu hampir semua saya tahu. Hampir semua. Tempat-tempat pesugihan. Hampir semua. Dan setelah dari situ, setelah saya antar itu, tapi selang waktu berapa bulan, hampir 5 bulanan gitu, WA gitu. Ujung-ujungnya minta nomor rekening saya mau dikasih uang, tapi saya nggak mau. Gitu. 4-5 orang berarti berhasil gitu ya. Ya. Berarti pesugihan itu berhasil memberikan rezeki gitu ya. Ya. Hari ini di awal tahun 2023 dengan semangat tahun baru ya, tapi saya tetap realistis. Kita ingin dengar cerita dari Acun. Acun ini asal dari Klaten ya? Klaten. Aku dari Klaten, tepatnya di Desa Sentono. Sentono. Tapi besar di Klaten beneran ya, bukan orang tua dari Klaten besarnya di Jakarta? Enggak, di Klaten. Emang keluarga di Klaten semua, dari bapak ibu di Klaten semua. Saya tertarik, tadi Acun ada nyebut WhatsApp pesugihan. Jadi ada grup WhatsApp yang membahas mengenai pesugihan sebagai cerita, atau memang itu dijalankan gitu loh? Ya, pengalaman saya pribadi ya Bu ya. Saya dulu tahun 2014 ya. 2015 saya kan Gojek di daerah Klaten. Karena di Gojek itu kan ada komunitasnya itu. Ya. Nah, itu ada komunitasnya, saya iseng aja masuk gitu. Karena saya kan ikutnya di Jogja. Kalau pas pulang ke Klaten gitu kan, kalau narik di Klaten kan nggak ada insentifnya lah, nggak ada bonusnya gitu. Saya masuk di grup tuh, ternyata salah grup. Ternyata grup buat pesugihan gitu ceritanya. Nah, iseng aja tanya, saya jual jasa aja, jual jasa sebagai pengantar kan, basic saya kan ojek gitu ya. Posting di situ, siapa yang mau nyari pesugihan, saya tahu tempatnya, saya cuma bisa nganter, saya nggak pasang tarif. Sesuai tarif saya itu sesuai, bukan nggak pasang tarif, tapi sesuai tarif ngojek biasa aja itu. Ini dulu, pertama saya nanya, nama grupnya apa? Banyak Bu. Nama grupnya apa? Jadi ada beberapa grup ya? Ada banyak, kalau yang di Facebook itu banyak banget. Oh. Ada yang pesugihan putih. Oh, ini grup Facebook, bukan grup WhatsApp? Bukan. Oh, Facebook, oke. Ada pesugihan putih, pesugihan tumbal nyawa gitu banyak, cari aja di Facebook. Oh. Pesugihan Gunung Kemukus gitu ada banyak banget gitu. Nah, di sini Acun nawarin kalau ada yang mau cari pesugihan, Acun bisa nganter. Nganter aja, saya cuma jasa nganter karena saya tahulah beberapa tempat di daerah Klaten itu, hampir semua tahu kalau saya sih. Wah, seru ya. Seru. Nah, terus Acun pernah nganter ke tempat pesugihan? Banyak. Dari orang Purwodadi, Solotigo, Kudus, Semarang, Wonogiri itu pernah saya antel. Oh, jadi orang dari Semarang, Purwodadi, Wonogiri cari pesugihan di Klaten. Karena memang istilahnya nih pusatnya atau dengkotnya itu di Klaten. Kalau di Klaten itu sudah terkenal sih, banyak, dari mulai Tuyul, Buto Ijo sampai Blorong pun ada. Dan banyak Bu, yang di Klaten itu banyak kok. Dan alhamdulillah saya sih cuma jasa nganter ya. Jadi misalkan Mas, aku dari Purwodadi, kalau yang Purwodadi itu naik bis,
nanti kamu turun di mana, turun di terminal, nanti saya jemput, pokoknya jam berapa aja saya siap nganter gitu. Dan Iya. harus ada perjanjiannya apa, aku harus misalkan mau ke nyari tuyul gitu, oh ya udah, nggak boleh, saya nggak mau ke tempat yang lain karena saya maunya sekali kerja gitu. Misalkan dari rumah udah mau cari apa mas, tuyul mas, ya udah saya antar ke tempatnya gitu. Ya memang profesional aja kan, ojol ya berarti hanya sifatnya hanya nganter. Terserah dia di situ mau sama juru kuncinya ngomong apa sih, ya nggak tahu. Saya yang penting nganter sama jemput. Iya. Gitu. Kalau yang bawa mobil sama motor mungkin nganter aja ya. Iya. Besok jemputnya enggak gitu. Iya. Jadi kalau nganter orang yang mau cari pesugihan itu diantarin dulu ke juru kunci Saya cuma nganter tempatnya ini. tempat yang ini. Heeh. Oh, Saya nanti sebenarnya tahu sama juru kuncinya tahu, tapi saya nggak mau ngomong. Saya cuma ngasih tahu ini tempatnya, cari aja juru kuncinya gitu. Ya ada sih mau tolong. Ya kalau udah minta tolong gitu gimana sih? Saya bukan menjebati untuk orang mencari dosa, tapi saya sendiri untuk cari nafkah gitu. Iya, Ya bener. terserah Iya. dia mau nyari itu apa pesugihan, itu mah urusan dia. Yang Acun kan penting cuma nganter dari tempat ke tempat. ya siapa Profesional sebagai ojek online. kalau dia ada orang yang terserah, oh, itu mah dosa mas, ya itu mah antara aku sama yang di atas saja ya tahu. Saya niat saya kan cari uang untuk keluarga. Iya. Gitu, kalau saya sih gitu. Nah, kalau dari pengalaman seperti ini ya, yang nyari itu banyak ya. Banyak sih, kalau saya banyak itu. Ini baru dari Acun sendiri ya. Ini belum dari orang-orang lain yang nganternya. Ada yang nganternya malu-malu, ada yang diem-diem, ada yang via temen, via keluarga atau kenalan. Tapi kalau Acun sendiri banyak gitu ya? Ya mungkin seminggu bisa sekali 2 kali. Oh itu banyak dong. Berarti kalau dihitung sebulan ya bisa 4-6 kali kan? Itu dia berhasil apa enggaknya kita nggak tahu ya. Iya. Yang penting kan saya cuma nganter aja gitu. Pernah ngobrol-ngobrol nggak sama orang yang nyari itu? Sebenarnya apa alasannya dia mau pesugihan gitu? Rata-rata agamanya apa? Islam sih. Islam. Agamanya Islam dari yang lumayan banyak loh. Itu banyak loh ya. 6 kalau sampai 6 orang per bulan itu melalui Acun cari pesugihan dan itu semuanya Islam. Ya kalau pasnya sih nggak tahu, tapi kalau dengan kelihatannya sih ya ada yang bawa pecis, masa bukan Islam gitu. Iya. Karena ya saya sih Islam apa enggaknya nggak tahu, yang saya penting saya dari looknya aja saya lihat dia pakai pecis, berarti kan Islam gitu. Acun tahu nggak atau mereka ada sempat cerita nggak apa alasannya mereka itu cari pesugihan? Ya mungkin ekonomi kali ya. Misalnya mereka cerita apa, bilang ingin jadi kaya atau Iya, pasti. atau kepepet utang? Kalau rata-rata kalau pengen kaya gitu ya pengen nyenangin anak istri sih katanya. Nyenangin anak istri. Sebenarnya sih mulia ya niat untuk mencukupi kali ya, bukan menyenangkan, mencukupi anak istri. Nah, apalagi alasannya kalau ada yang mereka pasti kan sepanjang perjalanan adalah cerita-cerita apakah ada yang kena utang gitu atau udah kepepet atau berat. Ya mungkin ya yang jelas sih ekonomi sih rata-rata yang saya tanya kenapa Pak gini ya, buat ini mas udah apa namanya susah, maksudnya pengen hidup seneng gitu. Oh ya udah gitu. Jadi mereka capek ya, capek, bosen, hidup susah. Nah mereka ingin bisa ada uang ya. Setelah diantar kan, karena kan memang Acun hanya sampai situ aja. Ada kabar nggak atau ada cerita nggak bagaimana mereka melakoni pesugihan itu? Apa syarat-syaratnya? Kan itu pasti nggak gratis kan? Ada kayak semacam tumbalnya. Dan setelah itu hasilnya apa? Kalau mau ke syarat-syaratnya saya mungkin nggak tanya ya Bu ya. Nanti kalau saya tanya ikut campur juga. Dan yang udah itu ada yang dari Kudus kalau nggak ya.
Kudus itu sampai setelah dari situ, setelah saya antar itu, tapi selang waktu berapa bulan, hampir 5 bulanan gitu, WA gitu, Mas, gimana kabarnya ya, tanya basa-basi. Terus ujung-ujungnya minta nomor rekening saya mau dikasih uang, tapi saya nggak mau gitu. Karena udah beda kontaknya. Kalau saya terima uang yang sekarang mungkin ini uang masukin apa gimana saya juga nggak tahu kan, tapi mending saya nggak terima aja. Kalau yang awal itu kan saya otomatis kan kerja, saya kan tetap terima kan. Kalau yang ini kan cuma-cuma, saya juga takut juga, ya udah nggak usah Pak, nggak apa-apa. Yang tadinya dia aja kesusahan, boro-boro ya berbagi, taunya apa sebulan kemudian, apa 2 bulan, selang berapa waktu? Ya 4 bulan 5 bulan 4-5 bulan udah bisa nelfon dan pengen bagi rezeki. Ya saya sih nggak terima ya. Ya itu bapaknya itu baik sih, ketemu awal pun juga baik, cerita ya macam gini-gini dia bangkrut. Nah, karena dia sebelumnya itu usaha kayak perabotan gitu yang jelas usaha perabotan, dia bangkrut ya. Selang waktu itu terus mau kasih uang saya sih nggak mau. Banyak sih yang nggak semua, tapi ada 5-4 orang itu mau ngasih uang, tapi saya tolak. 4-5 orang berarti berhasil gitu ya. Berarti pesugihan itu berhasil memberikan rezeki gitu ya. Iya, berhasil apa enggaknya kita nggak tahu, soalnya kita udah lepas kontak gitu. Iya. Awalnya ya cuma sekedar tanya kabar gitu. Kalau di tempat aja itu Klaten itu hampir semua saya tahu. Hampir semua. Tempat-tempat pesugihan. Hampir semua, dan yang paling deket banget itu yang pernah tukul jalan-jalan. Itu satu kelurahan sama aku. Itu deket banget, cuma kelihatan yang buat nyari pesugihan itu di kali gitu. Kayak di jembatan itu deket banget kelihatan, dari rumahnya aja kelihatan. Kita nggak sebutin ya nama tempatnya, nama kelurahannya, nanti jadi pada nyari. Tapi pokoknya Acun di sini tahu persis tempat-tempatnya kelurahan. Lebih spesifik dari kelurahan, tahu tempatnya, jalannya gitu, tahu ya. Tahu orang yang buat tukul jalan-jalan itu satu kelurahan sama saya, dan satu desa. Iya. Itu deket. Terus yang di situ Blorong sih. Terus yang ke agak jauh dikit mau nyari aja apa aja, dari Buto Ijo, Blorong sampai Ular pun ada. Itu di tempatnya di kayak ya di kali tapi di makam gitu. Makam. Terus yang di agak paling 10 kilo, 7 kilo lah, itu ada yang tuyul itu. Semua orang pasti tahu kan di Klaten tuyul di mana, itu udah terkenal itu. Deket banget lah itu tempat saya. Kalau yang ini saya sebutin tempatnya ya. Jangan. Nggak apa-apa, di Bayat itu terkenal. Okay. Kalau di Bayat terkenal gitu. Karena di Bayat itu banyak, mau nyari apa aja banyak, dari pesugihan aja banyak. Kalau yang ini saya nggak berani nyebutin karena emang belum terekspos banget. Iya. Dan itu banyak yang berhasil di situ. Nah, ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir dari saya, Kak Acun. Acun denger nggak kalau sekarang ini itu masih nggak tuh pesugihan itu? Masih? Tahun masih. Ini masih lebih banyak atau masih ya tetap kayak gitu atau malah lebih banyak? Mungkin lebih banyak sih, karena apa? Karena saya sering kadang kalau pas sama teman-teman sore gitu, yuk kemana sana? Nyari apa? Nyari lorotan. Kalau orang Jawa itu bilang lorotan, kayak sesajen. Sesajen. Dan sana itu masih ada yang nyari. Ada ya, ada ayam, ingkung gitu, terus ya sama tukang-tukang pasar, jeruk, kayak jajanan pasar lah gitu. Masih banyak orang, saya kadang setiap hari ngambil gitu. Dan yang saya nggak sebutin tempatnya itu emang benar-benar untuk orang yang udah nekat sih rasanya. Iya. Karena emang tumbalnya bukan main-main sih, nggak tahu tumbalnya. Kalau yang di sini sih saya tahu semua. Kalau yang di Bayat agak jauh. Di Bayat itu ada juga banyak. Di Bayat itu ada di gunung ini, di ini banyak. Iya.
Terima kasih Acun ceritanya. Nah, yang saya ingin saya sampaikan ya ke pemirsa begini loh. Sayangnya ya, pesugihan-pesugihan ini terjadi di Indonesia yang kita sebut di mana-mana, yang selalu disebut-sebutkan adalah bahwa kita ini mayoritas Islam, ya. Saya sendiri Muslim, ya, tapi ternyata pesugihan ini subur gitu. Banyak di kampung Acun ya, Bu. Itu 60% lah. Oh, kita sambil ngopi ya, Bu ya? Iya, sambil ngopi. Kalau di tempatnya Acun itu mayoritas hampir 60%, 70%. Dari kampungnya pesugihan. Ngeri enggak? Jadi yang hidup di daerahnya Acun itu rata-rata orang kaya. Jadi orang kayanya sana itu nggak kelihatan, Bu. Rumahnya jelek tapi sawahnya itu banyak. Rata-rata banyak sih. Kalau mau ibu main ke Klaten gitu, ayo kapan-kapan ke Klaten, mau ke tempat mana saya antarin. Dan dari yang kalau yang ditempatin kemarin Tukul itu punya Pak D, rumahnya yang di shoot itu punya Pak D saya. Itu deket banget. Dan itu sering buat pesugihan itu sering. Kalau saya begini pemirsa, saya mau menggunakan terminologi adalah integritas. Saya sebagai Muslim, saya ingin menjalankan sebagai Muslim itu menjunjung integritas, bahwa kita memang kalau perintahnya adalah bahwa itu kan syirik ya, menduakan Allah. Ada dosa yang besar, ya itu nggak dijalankan, banyak loh yang punya pesugihan daerah Acun itu sholat juga banyak. Sholatnya juga hebat, ya, tapi juga pesugihan juga. Ada banyak. Dan yang bikin kadang itu orang-orang heran ya, ya rata-rata di daerahnya sana itu cuman usahanya apa sih gitu, maksudnya ya ini banyak jualan itu nggak seberapa gitu. Sama saya pun yang saya bangun jam 3 pagi ke pasar, pulang jam 3 pagi atau 3 sore pun dia cuma berangkat jam 7 pagi sampai jam 12 siang, dan dagangannya cuma itu kayaan dia. Bingung saya, dan itu pun udah terkenal di desa saya. Saya tanya penampilannya, ini mereka yang pesugihan ini kan, karena kan Acun bilang ini mayoritas kan adalah Muslim. Penampilannya gimana? Pakai baju Muslim, pakai? Ya biasa ya kayak gitu. Oh biasa aja. Kalau ke masjid ya biasa, sarung, peci, udah. Tetap sholat Jumat. Tetap sholat. Ada juga gitu. Saya juga mikir, nah ini apa punya pesugihan gini ya. Tapi rata-rata saya nggak ini ya. Rata-rata tempat saya itu tuyul. Banyak kan tuyul. Tuyul banyak. Tempat saya nggak mau nutupi. Tempat saya banyak kan tuyul. Karena apa saya bilang gitu? Udah sering ketangkep, udah sering apa ya, karena sering yang terakhir kemarin sama Ustadz yang kemarin DM saya itu kan, ayo bikin konten. Saya itu terus terang kalau bikin konten nggak suka ya, diajakin sama Ustadz sana itu yang sering nangkep Ustadz apa tuyul itu. Kemarin terakhir nangkep di daerah Tit gitu kan, didenda itu 60 juta, kalau enggak dimatiin tuyulnya. Ya dibayar sama dia, yang punya tuyul datang bayar 60 juta. Saya sebutin aja nominal yang dia ada. Nah inilah ya, jadi sebenarnya yang harus menjadi perhatian ya adalah mengenai akhlak, adalah ya perilaku pesugihan seperti ini. Dan ini kan tadi sudah disebut apa latar belakangnya adalah ekonomi. Jadi kita jangan
menghambat sesuatu untuk kemajuan ekonomi dengan alasan oh ini kurang islami lah, tidak apa. Nah, yang jelas-jelas ini di Islam itu sudah jelas-jelas ini sangat berat dosanya adalah pesugihan, justru ini gitu loh. Kalau yang sifatnya adalah memang untuk kemajuan ekonomi gitu, jangan lagi dipermasalahkan gitu. Saya bukan hanya soal bidang jualan aja, ekonomi jangan katakan jualan ya, misalnya kita mencari pemimpin yang bisa memajukan ekonomi, jangan terus-terus lihat agamanya gitu. Buat apa? Kan itu kita memilih pemimpin yang misalnya pro bisnis, kita nggak lihat dia agamanya, ini ribut siapa pemimpin berdasarkan agamanya. Yang penting adalah bahwa dia itu bisa memajukan ekonomi, visinya adalah untuk pro bisnis ya. Ini banyak aspeknya, termasuk pemberantasan korupsi, juga mempermudah perizinan ya. Karena kenapa? Ekonomi itu untuk mencegah yang pesugihan seperti ini. Saya tuh yakin ya, coba Acun, saya yakin bukan murni karena ingin kaya, tapi karena lelah dengan kondisi kesulitan. Nah, itu dia. Ya pokoknya ya kalau emang imannya nggak kuat sih larinya ke sana. Nah, itu dia. Saya yakin ya orang-orang seperti itu tahu bahwa pesugihan itu jelas adalah dosa yang berat, tapi tekanan ekonomi itu membuat mereka bisa jadi agak sedikit bisa jadi hilang ya kesadarannya, karena tekanan hidup loh, nggak main-main ya. Di daerahnya aja itu rata-rata hampir 60% kalau hidup di tempatnya aja, kalau nggak kuat ya larinya ke sana. Karena apa? Sini beli mobil, yang satu pengen besok beli apa, beli truk lah jalan. Iya. Beli motor, sini beli motor, ini beli ini. Nah pemirsa ya, ekonomi itu penting ya, jangan bilang nggak penting, karena ekonomilah yang mendorong ini, yang menekan sampai dilakukannya praktek-praktek pesugihan. Dan pernah di tahun 2003 kalau nggak 2003-2004 ya, itu ada pasar malam. Pasar malam itu kayak ya pasar malam lah, ada kami diputar. Itu di desanya Acun, di lapangan. Itu untuk pedagang-pedagang yang nonton dan masih ingat, ya itu di kampungnya Acun. Itu dagangannya laris semua, nggak ada yang duitnya nggak ada, dan nggak bisa pulang. Kasihan ya. Maksudnya nggak bisa pulang, yang beli apa yang jual? Yang jualan lah, karena apa? Kan kalau di pasar malam itu minimal kan sebulan, maksimal kan sebulan, Bu. Sebulan itu di situ terus gitu, di lapangan itu terus, dan itu pun setiap hari dagang, dan setiap hari dagangannya habis itu saya merinding. Tapi uangnya nggak ada, dan dia nggak bisa pulang. Itu pun terus dibantu sama keluarganya yang di rumah. Malah dia bukannya kerja untuk cari uang, ya kerja sebenarnya cari uang, tapi uangnya habis, akhirnya ya diambil sama keluarganya sendiri. Karena dagangannya habis, uangnya juga habis, nggak tahu itu kemana. Ada itu kejadian 2004 atau 2003, saya masih ingat. Saya itu masih SMA kalau nggak salah. Ya, itulah cerita mengenai pesugihan, dan sampai tahun 2022 dan 2003 ini tetap volumenya bahkan masih saya yakin ya, dan karena mungkin makin banyak ya. Kalau banyaknya nggak tahu, tapi kalau adanya itu saya yakin masih ada. Karena Acun kan masih tetap ulang balik ke Klaten. Karena kemarin mau kesini pun masih sempat nyari apa sesajennya itu. Ayo sana ayo. Jadi itu ya yang harus jadi perhatian adalah kembali lagi soal ekonomi. Dan untuk yang nonton tetap bersyukur aja, siapapun keadaannya nikmatin aja, apapun pekerjaannya disyukuri aja. Jangan mikir ke aneh-aneh. Tapi kalau pikirannya kosong pasti larinya ke sana sih, pengen nyari ke situ. Yang saya mau bilang gini Cun, ekonomi itu sebenarnya kalau lihat dari sisi negara ya, itu kita akan makmur itu kalau perdagangan melawan luar negeri itu kita menang. Ya kan? Ya.
Ya. Gimana caranya adalah kita, salah satunya adalah pariwisata. Nah, yang sekarang sukses saya lihat nih ya, adalah kayak Solo sama Jogja. Solo dan Jogja ini sekarang mengalahkan, bukan mengalahkan ya, sekarang sudah banyak peminatnya. Dia jadi kayak tertinggi loh, tertinggi pasti tetap Bali. Terus kemarin ini Jogja. Nah sekarang ini Solo lagi bangkit gitu loh, karena mereka itu tidak ruwet. Contohnya Solo itu kemarin bikin pohon-pohon Natal nggak ruwet gitu loh. Kalau daerah-daerah yang bikin ruwet, bikin perda-perda yang memberatkan, ya mana sekarang bisa naik kayak Bali ya, Jogja itu tetap jadi top destination ya. Kita jangan jauh-jauh ke industri, karena kalau industrialisasi itu butuh waktu. Kita sekarang naikin aja dulu pariwisata deh. Kalau pariwisata itu menghasilkan duitnya cepat. Nah kalau bisa wisatanya itu adalah wisatawan asing dari luar negeri. Jadi kita terima kalau wisatawan asing itu pakai celana pendek, pakai bikini, ya kenapa? Biarin aja, itu kan mereka, ya kan? Kalau kita itu jangan terlalu ruwet. Nggak tahu kali itu. Jangan terlalu ruwet, karena kita harus. Saya kasih satu hal. Bali itu kalah sama Thailand, sama Phuket. Nah, tujuannya apa? Kita kan mau mensejahterakan rakyat, kita penting ekonomi. Nah,